Oke, jadi kita lanjutin ya biar tadi videonya nggak kepanjangan, jadi dijadikan 2 part. Jadi sekarang pembahasannya momen inersia. Jadi momen inersia itu sendiri yaitu ukuran yang menyatakan kelembaban suatu benda terhadap gaya luar. Jadi momen inersia ini rumusnya I sama dengan mr kuadrat, di mana momen inersia itu sendiri satuannya kilogram meter kuadrat. Massa satuannya kilogram dan selanjutnya R itu merupakan jarak partikel dari poros, satuannya meter ya. Nah ini jika ada beberapa benda, maka ini ya momen inersianya, inersia total sama dengan M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah M3R3 kuadrat dan seterusnya. Tergantung ada berapa bendanya ya. Oke, jadi momen inersia itu sendiri ketika semakin besar momen inersianya, maka benda itu akan sulit untuk bergerak atau berotasi. Seperti itu. Oke, mungkin lebih jelasnya kita latihan soal. Oke, ini selanjutnya. Contoh soal ya. Nah, ini tadi yang momen inersia yang total. Jadi ada 4 partikel di mana masing-masing itu bermassa M. Ada M1, M2, M3, dan M4. Dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa. Jika sistem partikel diputar dengan poros Y, maka besar momen inersia sistem partikel tersebut adalah, ini porosnya dia ya, diingat. Porosnya di Y. Nah, karena porosnya di Y, yang sejajar dengan sumbu Y, berarti dia bernilai 0. Dan di mana yang sejajar dengan sumbu Y yaitu ada ini ya, I2 dan I4. Jadi dia nilainya 0. Kenapa 0? Karena R-nya juga 0. Sehingga momen inersianya adalah 0. Jadi kita sekarang mencari I totalnya ya, atau momen inersia totalnya. Nih. Jadi karena tadi I2 dan I4 0, berarti sekarang kita mencari I1 dan I3. Di mana I1 rumusnya M1R1 kuadrat, kemudian I3 M3R3 kuadrat. Kemudian kita masukkan M. Kemudian R1 itu dia jarak dari poros 1 ya ini. Nah, jadi kita masukkan A. R1-nya itu A ini ya, ada keterangannya. Kemudian R3 2A. Kemudian dimasukkan MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat. Jadilah I total sama dengan 5A kuadrat. Seperti itu. Nah, ini momen inersia pada berbagai benda ya. Jadi ini ada silinder. Nah, di mana silinder berongga melalui sumbu. Rumusnya yaitu adalah I sama dengan MR kuadrat. Di mana R ini tuh jari-jari alasnya ya. R sama dengan jari-jari. Nah, kemudian silinder pejal yaitu melalui sumbu, yaitu I sama dengan setengah MR kuadrat. Kemudian ada bola pejal dan bola yang berongga. Kalau untuk bola pejal ini contohnya seperti kelereng itu ya, dia padat gitu, nggak ada celah. Jadi rumusnya I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Lagi-lagi R-nya di sini adalah jari-jari dari bolanya. Kemudian untuk bola berongga itu bisa balon juga, karena dia nggak ada isinya. Kemudian
bola sepak juga bisa. Dimana rumus momen inersianya I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Selanjutnya ada batang silinder. Nah, ini ada yang porosnya di tengah dan ada yang porosnya di ujung. Dimana untuk porosnya yang di pusat di tengah sama dengan I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Dimana untuk yang di ujung I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Nah, ini rumus ini itu didapatkan, ada caranya mendapatkannya, itu pakai rumus integral, tapi kita tidak akan membuktikan itu. Ini harus diingat ya, karena ya ini rumusnya untuk mengerjakan soal nanti. Nah, kemudian ini kenapa batang silinder yang porosnya di tengah dan porosnya di ujung memiliki momen inersia yang di ujung yang lebih besar? Karena itu ya, misal ketika kita sedang memegang pulpen, ketika kita memutarnya, ketika kita memutar di tengah, kita pegang tengahnya dan kita pegang di ujungnya, maka akan lebih sulit ketika kita memutar di ujungnya. Karena apa? Karena momen inersianya besar. Sedangkan ketika kita memutar sebuah pulpen dan tangan kita di tengah, dia akan memiliki momen inersia yang kecil karena masanya itu dibagi dua gitu ya. Ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Jadi menyeimbangkan seperti itu. Nah, ini ada teorema sumbu sejajar. Jika poros bergeser dari X ke pusat, maka I sama dengan 1/12 ml kuadrat plus mx kuadrat, di mana X ini merupakan pergeseran dari pusat itu tadi ya. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya di contoh. Nah, ini contohnya. Sebuah batang homogen seperti ditunjukkan pada gambar memiliki panjang L. Ini panjang L dan massa M. Serta O adalah titik pusat batang. Ini anggap aja gini ya, lurus. Nah, tentukan momen inersia batang jika diputar di titik B. Nah, ini tadi penyelesaiannya nih. Pakai rumus itu tadi. Kemudian X-nya ini adalah 1/4 L. Nah, kita masukkan saja ke rumusnya. Jadi 1/12 ml kuadrat ditambah M dikali 1/4 L kuadrat. Jadilah 1/12 ml kuadrat ditambah M 1/16 L kuadrat. Jadilah ini. I sama dengan 7/48 ml kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, ini ada tugas ya. Ini tugas yang momen gaya dan ini yang momen inersia. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Nah, ini kerjakan pada selembar kertas, kemudian scan dan kumpulkan dengan format PDF ya. Nama filenya ada nama kelas, nama dan absen. Kemudian kumpulkan di LMS maksimal 24 jam setelah tugas diberikan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa WA saya. Oke, cukup sekian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kalian bisa paham ya. Sebenarnya ini masih mudah. Jadi bisa dipelajarin pelan-pelan. Oke. Cukup sekian. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.